Shalom, selamat pagi anggota PKLU yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Evi Tangkilisan dari GPIB Gideon Kelapa II Depok. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Anggota PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur di mana Engkau telah menyertai sepanjang malam istirahat tidur kami, dan Engkau telah membangunkan kami pada hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan mengawali hari yang baru ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya. Ya Bapa, berkati dan kuduskan hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Renungan pagi ini terambil dari SBU dengan tema menjadi pemberi bekal bukan sekadar penonton. Kehidupan gereja dan persekutuan umat Tuhan saat ini semakin akrab dengan dunia digital atau maya. Ibadah, persekutuan doa, bahkan pengembalaan kita banyak dilakukan melalui media online. Di era ini, Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 14 menjadi pengingat penting bahwa Allah tetap memanggil dan menyediakan pelayan-pelayannya, rasul, nabi pemberi Injil, gembala, dan pengajar untuk satu tujuan mulia, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah panggilan yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun metode dan sarana yang dipergunakan berubah. Misi Allah tetap sama, membawa umatnya bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Persekutuan digital memberi peluang besar sekaligus tanggung jawab baru. Kita tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu untuk mendengar firman, mengikuti pengajaran, atau melayani sesama. Namun, di tengah arus informasi yang deras dan seringkali membingungkan, umat Tuhan semakin membutuhkan pembimbing rohani yang mampu mengajarkan kebenaran dengan kasih dan keteguhan. Ayat 14 memperingatkan kita agar jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan tipu daya manusia. Kehadiran pelayan Tuhan, baik di mimbar gereja maupun di ruang digital, sangat vital untuk menolong jemaat mengenal kebenaran dan
hidup dalam kasih Kristus. Kita semua bukan hanya para pemimpin gereja dipanggil untuk ambil bagian dalam proses memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Di masa ini, setiap kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membagikan pengajaran yang benar, menguatkan sesama, dan menjadi teladan iman. Kita bisa melayani lewat tulisan rohani, video pendek, kelas daring, atau sekadar percakapan penuh kasih. Jangan ragu untuk menggunakan talenta dan platform yang ada menjadi saluran berkat. Allah sudah menyediakan para pelayannya, dan sekarang Ia memanggil kita untuk ambil bagian. Demikian renungan pagi hari ini. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, keselamatan bagi dunia. Anggota PKLU yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pada hari ini. Biarlah Engkau terus memberi pengertian yang lebih dalam lagi akan firman-Mu ini, sehingga kami memiliki kekuatan dan pengharapan untuk terus mampu menjalani sisa kehidupan bagi kami anggota PKLU. Kiranya Engkau memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU untuk mengelola kegiatan ini. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada, dengan berbagai aktivitas. Yang sakit berikan kesembuhan, yang sedih beri penghiburan, yang berkekurangan Engkau berikan kecukupan. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami kaum PKLU dalam berbagai keterbatasan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anggota PKLU dimanapun kalian berada, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini,
rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.